Bab 3401-3405. Ketiganya tidak akan bersatu. Orang ini pasti kesal dan baik hati. Dia mendekati si Yeqing. Dia adalah contoh yang paling nyata. Si Yeqing berteriak pada saat itu, singkirkan pikiranmu yang hati-hati. Apakah kamu pikir aku bodoh? Muyun tidak membungkuk, kamu membungkuk. Petik 2. Penatua saudari bela diri si, jangan salahkan aku. Aku hanya ingin melindungimu Muyun, aku tidak tahu bagaimana mengasihani wewangian dan menghargai batu giok. Si Yeqing terdiam. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya. Baru saja, dia tidak punya cara. Jika kamu berani memiliki pikiran yang bengkok, atau tubuhmu berani melakukan tindakan yang bengkok, aku akan memotongmu. Mendengar ini, si Yeqing gemetar. Betapa ganasnya. Petik 2. Aku. Boom. Namun, pada saat ini, istana pohon berguncang. Dalam sekejap mata, ketiga orang itu berkerumun untuk beberapa saat, yang membuat mereka tidak bisa bertengkar saat ini. Dan sekarang, di luar istana pohon, Jing Xiang, Su Heng, Ning Li dan Meng Zui adalah 4 orang, dengan 4 wajah bingung dan terpaksa. Beberapa saat yang lalu, istana pohon masih ada di depannya. Tapi saat berikutnya, istana pohon menghilang, bahkan tidak ada celah di tanah. Sebuah istana pohon setinggi 100 meter tampak menyusut menjadi debu dalam sekejap. Secara alami, si Yeqing, Muyun dan si Yeqing menghilang bersama mereka. Di mana orang-orang? Meng Zui tercengang dan berkata. Jing Xiang, Su Heng dan Ning Li bahkan lebih bingung. Seseorang di sini, siapa yang tahu di mana orang berada? Itu menghilang dalam sekejap mata, dan istana pohon sepertinya menghilang begitu saja. Istana pohon. Si Yeqing, Muyun dan si Yeqing akhirnya dipisahkan saat ini. Namun, akarnya masih mengikat ketiga orang itu dengan erat. Gembala tua, cari jalan. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Desak si Yeqing. Aku tahu. Muyun merasakan kekuatan pengikat dari janggut pohon dan berkata perlahan, hati-hati, aku akan mencoba. Kata-kata itu jatuh, dan kompor berkaki 3 muncul di atas kepala Muyun. Oven langit dan bumi. Lapisan magma jatuh dari oven di langit dan bumi. Bayangan magma akan tertutup secara bertahap. Tapi semua kumis pohon yang terikat pada tubuh Muyun berderak saat ini. Lambat laun, akar di sekitar juga terdorong ke belakang oleh hembusan nafas yang panas. Si Yeqing berkata sambil tersenyum, bocah bau, ada cara, jangan gunakan lebih awal. Diam, Muyun berkata langsung, ada caranya. Bisakah saya menggunakannya lebih awal? Tidak ada kesempatan barusan. Saat magma menyebar, kumis pohon mundur. Kumis pohon di sekitar ketiga orang itu mengeluarkan suara tajam saat ini, tetapi mereka tidak berani mendekat. Di sekitar ketiganya, area kosong muncul. Kakak perempuan si Yeqing berkata sambil tersenyum, aku tidak bermaksud begitu sekarang. Diam, si Yeqing berteriak, sebutkan lagi dan bunuh kamu. Si Yeqing bergidik dan tutup mulut. Muyun juga malas. Pukul tong mesiu kali ini. Si Yeqing tidak sebanding dengan Li Qingsui. Aku akan mencoba dan menerbangkan istana pohon dan ayo pergi. Muyun berbicara lagi. Pegang telapak tangan dengan erat dan magma menutupi telapak tangan. Saat ini, si Yeqing berkata, ini adalah tungku langit dan bumi, salah satu dari 13 harta kelaparan yang paling berharga. Aku pernah mendengar dari Pak Tua Bailey bahwa itu benar-benar ada di tanganmu, tapi agak lemah. Muyun menjawab, aku menghapus roh alat. Sekarang aku adalah roh alat orang ini. Aku lemah. Tidak bisakah itu lemah? Neslot, anakmu cukup tangguh. Si Yeqing berkata dengan heran, sepotong roh senjata paling berharga di zaman kuno, jika Anda mengatakan itu usang, itu usang. Ini barang antik. Aku punya barang antik. Penyatuan. Si Yeqing berkata sambil tersenyum, benda tua itu tidak berguna bagiku. Siapa yang Anda bicarakan? Sosok Guyi tiba-tiba terdengar di benak mereka. Si Yeqing tertegun. Apakah kamu bangun? Tidak ada pembukaan. Si Yeqing gemetar dan berkata sambil tersenyum, maksudku, kamu belum menjawab. Jika bocah ini melahap oven langit dan bumi untukku, diperkirakan aku akan bisa mencapai kondisi dominan. Tidak ada jalan napas yang baik. Ini dia. Muyun berkata langsung, kamu bilang tadi, aku akan memberikannya padamu. Setelah makan, saya tidak banyak bicara. Lihat, ini dia. Kamu tidak menginginkannya. Setelah mendengar ini, Guyi memarahi, persetan,
benda ini berguna bagimu. Mengapa aku harus menelannya? Saat alammu meningkat, aku memiliki peluang lebih besar untuk sembuh. Xie Qing bergumam, kamu cukup kuat. Kamu telah dinonaktifkan sepanjang hidupmu. Ayolah. Haha. Guiyi tersenyum dan tidak banyak bicara. Mu Yun menjelaskan, Guiyi telah menyelamatkanku berkali-kali. Xie Qing berkata langsung, saya seorang senior. Apakah Anda pernah melakukan Kaisar Ming di masa puncak Anda? Mu Yun melirik Xie Qing. Pertanyaan ini, sungguh idiot. Jika kekuatan puncak lebih baik dari Kaisar Ming, akankah kamu Xiao Yao dan Su Lama mati? Apa yang tidak bisa kalian berdua katakan secara langsung? Xie Qing berkata, datang dan pergi, apakah menurutmu aku sudah mati? Xie Qing tersenyum dan menatap Xie Qing. Kakak perempuan Si bukanlah orang mati. Aku hanya menyalahkan bocah ini. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan tunjukkan itu sebelumnya. Memotong. Aneh kalau Xie Qing bisa mempercayainya. Boom, mengaum setelah mengaum. Dengan raungan, nafas yang kuat pecah saat ini. Dengan gemuruh terakhir, bagasinya benar-benar menghilang saat ini. 3 sosok melangkah keluar dari istana pohon. Akhirnya keluar, Xie Qing menghela nafas, apakah benar ada pohon kehidupan di tempat hantu ini? Xie Qing setengah terjebak dalam pidatonya dan melihat sekeliling dengan mata tertegun. Sayang, bagaimana situasinya? Saat ini, ketiganya berjalan keluar dari istana pohon. Ternyata ketiganya berada di batang pohon. Saat ini, melihat sekeliling, ada pohon-pohon tua. Sebuah pohon kuno setinggi ribuan kaki. Langit dan bumi terlihat gelap saat ini. Ini seperti neraka yang gelap, di mana tidak ada matahari. Di mana orang-orang? Xie Qing tertegun. Sekarang, bagaimana dengan orang-orang? Hilang. Mu Yun melihat sekeliling, dan hembusan nafas datang ke wajahnya. Sepertinya bukan di tempat yang tadi. Mu Yun juga tercengang saat ini. Sekali lagi, itu adalah perubahan tempat. Di mana ini? Xie Qing juga berkata dengan serius saat ini, hati-hati, kamu tidak memperhatikan bahwa pohon-pohon kuno di tempat ini sudah mati. Memang, Mu Yun melangkah maju dan melihat sekeliling. Satu persatu, pohon-pohon kuno berdiri di langit, tetapi membuat orang merasa bahwa mereka sunyi dan suram. Pohon-pohon kuno itu sepertinya tumbang kapan saja. Hati-hati, keluar dan lihatlah. Xie Qing berkata saat ini, mungkin ke suatu tempat inti. Tempat inti. Xie Qing tersenyum. Apakah seperti di sini? Ini seperti tempat yang ditinggalkan. Ketiga orang itu menginjak tanah dan benar-benar seperti semut mol di antara pohon-pohon kuno yang besar. Di sekeliling, ada keheningan, seolah-olah tidak ada vitalitas. Namun, saat ketiga orang itu berjalan secara bertahap, perubahan halus terdeteksi oleh ketiga orang itu. Rasakan itu, kata Xie Qing. Ya, Mu Yun mengangguk. Xie Qing tercengang saat ini. Merasa apa? Kejam, sua-sua. 3 sosok terpisah dalam sekejap. Bumi di bawah kakiku pecah. Ketiganya terbagi menjadi 3 partai. Pada saat ini, Xie Qing berdiri di penampang batang pohon, belati di tangannya, memancarkan cahaya redup. Kalajengking naga berekor 9. Wajah cantik Xie Qing jelek. Mu Yun dan Si Qing juga melihat. Ya, kalajengking naga berekor 9. Hewan mitos. Pada saat ini, lihat fluktuasi nafas kalajengking naga berekor 9. Meskipun tidak sebagus Jizun, Jiseng teratas memiliki kekuatan mutlak. Pada saat ini, wajah Xie Qing diwarnai kerinduan. Barang bagus. Serangan utamaku, kalian berdua menyerang di samping. Xie Qing membuat keputusan cepat dan berkata, ingat, orang ini lebih kuat dariku. Dia seharusnya tidak lebih buruk dari kakak senior Jingze. Hati-hati, Xie Qing dan Mu Yun bisa merasakannya tanpa Xie Qing berkata. Cowok besar, bentuknya seperti kalajengking yang diselimuti kegelapan, tapi ekornya bukan 1, tapi 9. Di ujung setiap ekor terdapat sengat yang tajam. Jangan ditusuk oleh racun, atau racun itu akan membunuhmu. Kata-kata Sua, Xie Qing jatuh, dan dia telah membunuh dalam sekejap. Hati-hati. Namun, pada saat ini, Mu Yun berbisik dan memotong dengan pedang. Wajah Xie Qing dingin dan sosoknya mundur. Boom! Ledakan keras terdengar saat ini. Dalam tusukan miring, kalajengking naga berekor 9 lainnya benar-benar terbunuh saat ini. Xie Qing menjadi pucat. Hampir, itu tertusuk oleh duri beracun. Dua naga berekor 9 dan kalajengking. Pada saat ini, Mu Yun,
Xie Qing dan Xi Yeqing tampak berhati-hati. Dua naga berekor 9 dan kalajengking tidak main-main. Masing-masing sekuat Jingze. Mereka bertiga sudah cukup untuk berurusan dengan satu, belum lagi dua. Kakak bela diri Xie Yeqing berteriak saat ini, Anda adalah master susunan batas 3 tingkat teratas. Seharusnya tidak ada masalah untuk menjeratnya. Tapi, yang satunya untukku dan Muyun. Begitu dia mengatakan ini, Xi Yeqing. Kenapa, penatua saudari bela diri Xi tidak mempercayai kita? Xi Yeqing berkata sambil tersenyum, sekarang, tidak ada cara lain untuk menyatukan kedua binatang ini. Sama sekali tidak ada kemungkinan bagi kita bertiga untuk keluar. Muyun mengayunkan pedang panjangnya dan berkata, Kakak Xi, kamu bisa menjebak salah satu dari mereka. Kamu tidak harus bertarung dengannya. Ayo bunuh yang lain. Membunuh. Yeqing benar-benar terpana. Kedua bajingan ini, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri? Membunuh. Bisakah kamu membunuhnya? Tapi, dalam sekejap, kalajengking naga berekor 9, ekor beracun, telah menembus udara dan menikam Xi Yeqing. Jadi begitu. Xi Yeqing minum sepatah kata pun. 9 roh jahat tanpa susunan jiwa. Setelah meminum sepatah kata pun, hampir 10.000 pola batas mengerumuni saat ini. Suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Muyun menatap Xi Yeqing. Dengan gelombang. Tidak masalah. Xi Yeqing saat ini, ada sisik naga di permukaan lengannya, menutupi tubuhnya. Bahkan di mata, jejak cahaya biru menyebar perlahan. Di sudut matanya, sisik cian muncul. Xi Yeqing saat ini tidak terkatakan. Muyun tidak berbicara omong kosong. Dia memegang jantung memurnikan pedang Yuan dan tubuh pedang meledak. Si Fang Tianjian. Potong dengan satu pedang. 4 bayangan pedang, langsung bunuh. Kong-kong. Cahaya api muncul, dan 4 bayangan pedang hanya meninggalkan bekas di permukaan kalajengking naga berekor 9, dan tidak ada yang lain. Sungguh cangkang yang keras. Muyun berbicara dengan keras. Tentu saja, Xi Yeqing berkata sambil tersenyum, kalajengking naga berekor 9 ini adalah keturunan kalajengking beracun berekor 9 dan keluarga naga. Ia memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dari keluarga naga dan kemampuan membunuh kalajengking beracun berekor 9, tetapi itu sangat kuat. Di awal naga, suara seks asli. Itu, benar, keluar. Xi Yeqing memarahi dan berteriak, aku akan bertarung dekat, kamu bertarung jauh. Ya, nyatanya, daging Xi Yeqing lebih kuat darinya. Pada saat ini, pedang Muyun Lian Xin Yuan berdiri tegak di depannya. 8 sisi pedang ilahi. Sebuah kata untuk diminum. 8 bayangan pedang padat meledak saat ini. Sua-sua. Dalam sekejap, 8 bayangan pedang tersebar ke segala arah dan menebas naga berekor 9 dan kalajengking. Dong. Sebuah ledakan tumpul terdengar saat ini. Naga berekor 9 dan kalajengking tersandung. Xi Yeqing menangkapnya saat ini. Coba keterampilan cakar nagaku. Sua-sua. Dalam sekejap, tangan Xi Yeqing menjadi cakar, dan 2 cetakan cakar langsung muncul saat itu. Kong, kong, 2 cetakan cakar, langsung pegang 2 ekor kalajengking naga berekor 9. Meledakkan, ledakan. Untuk sesaat, ledakan terdengar. Darah menyebar saat ini. Xi Yeqing tertawa dan berkata, Gembala tua, itu saja. Jadi begitu. Namun, kata-kata Xi Yeqing baru saja jatuh dan kehampaan bergetar. Ekor kalajengking memotong udara dan menusuk lurus Xi Yeqing. Melihat ekor kalajengking datang, Xi Yeqing mengerti bahwa jika dia ditusuk, itu akan berakhir. Putar tubuh Anda ke samping dan hindari ekor kalajengking. Namun saat ini, ekor kalajengking langsung difoto oleh generasi muda Xi Yeqing. Bang! Sosok Xi Yeqing difoto dan menabrak pohon-pohon kuno setinggi ribuan kaki satu demi satu. Ketika mereka runtuh satu persatu, sosok Xi Yeqing menghilang. Wajah Muyun berubah. Oven langit dan bumi. Ketenaran menderu terdengar. Di tubuh Muyun, magma meletus, yang berubah menjadi naga panjang, menggigit dan menyemburkan api dalam sekejap, membunuh naga berekor 9 dan kalajengking. Pada saat ini, tangan Muyun langsung tersegel. 3 kutub kembali ke surga. 3 kekuatan pengikat berkumpul dari sekitar dan langsung menutup ke naga dan kalajengking ekor 9. Pada saat ini, naga magma yang menyatu dengan 3 kutub kembali ke surga, mengeluarkan kekuatan pengikat yang kuat. Mardan, Xi Yeqing saat ini, sepasang lengan berubah menjadi cakar naga dan terbang dalam sekejap. Aku akan membunuhmu. Raungan. Dengan embusan,
Cakar naga yang tajam memotong satu ekor kalajengking naga berekor 9 saat ini. Penggembala tua. Jadi begitu. Di tangan Muyun, pedang Yuan yang memurnikan hati mekar saat ini. Bunuh pedang meteor kaisar. Bayangan pedang jatuh dari langit. Sebuah isapan. Darahnya pecah. Satu ekor kalajengking naga berekor 9 dipotong. Wow, wow. Terdengar isak tangis yang menyakitkan. Pada saat ini, kalajengking naga berekor 9 melihat kembali ke Mu Yun dan Xie Qing. Kedua orang ini sepertinya sulit untuk dipusingkan. Darah mengalir. Mu Yun dan Xie Qing berkumpul lagi saat ini. Binatang ini terlalu kuat. Mu Yun menjawab, kekuatan kakak laki-laki Bijing Ze tidak buruk. Bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Keduanya, yang satu adalah 4 suci dan yang lainnya adalah 5 suci. Terlalu sulit untuk menghadapi 9 suci teratas. Jadilah kejam. Xie Qing mendengar bahwa kalajengking naga berekor 9 lainnya pecah di sisi lain, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika tidak, saya khawatir si Ye Qing tidak akan bertahan lama. Bisakah kamu? Mu Yun bertanya, melihat ke bawah pada saya. Xie Qing berkata sambil tersenyum, jika kamu membunuh kalajengking ini, aku mungkin bisa dipromosikan ke tingkat ke-6 dunia suci. Apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Mata Mu Yun berbinar. Datang. Bagus. Dua bersaudara, nafas pertempuran meletus saat ini. Kesembilan kalajengking yang ekornya dipotong juga mengernyit saat melihatnya. Kedua orang ini tidak mudah dikacaukan. Namun, dibandingkan dengan kekuatan mereka, itu jauh lebih kuat. Untuk sesaat, 9 kalajengking keluar lagi saat ini. Momentum kekerasan meningkat pada saat ini. Semburan nafas, gelombang demi gelombang. Sua-sua. Dari ekor beracun, paku beracun meledak dan menyebar ke seluruh dunia, membunuh Mu Yun dan Xie Qing. Kemarilah. Bisik Mu Yun. Tubuh Xie Qing dekat dengan Mu Yun. Pada saat ini, oven langit dan bumi diperluas beberapa kali untuk menutupi tubuh mereka. Dentang tabrakan terdengar saat ini. Di luar tungku, magma ditembakkan oleh penyengat beracun, dan cahayanya redup. Di dalam kompor, Mu Yun dan Xie Qing tertegun. Bocah bau, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Oke, Mu Yun berkata, jangan khawatir. Meskipun daya ledak oven di dunia ini tidak sekuat sebelumnya, bahan bangunannya tidak umum. Xie Qing memarahi, bocah, cepat atau lambat kamu akan mati. Suara dentang-dentang 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 klan. Mu Yun dan Xie Qing sudah lama berada di pengasingan. Tiba-tiba, penyengat berhenti pada saat ini. Xie Qing berkata, orang ini tidak melepaskan penyengat racun tanpa batas. Keluar. Untuk sesaat, lengan Xie Qing berubah menjadi cakar naga dan wajahnya tertutup sisik naga berwarna hijau. Ledakan. Dalam sekejap, Xie Qing pecah, seluruh tubuhnya kuat dan mengerikan. Dampaknya menyebar saat ini. Saat ini, kekuatan mata Mu Yun juga berubah. Mata kiri, mata surga. Mata kanan, mata reinkarnasi. Di mata kiri, cahaya cian berubah menjadi bilah tajam di ruang Tao. Membunuh. Tepi ruang yang tajam meletus pada saat ini. Tuhan memotong. Pooh-pooh. Kalajengking ekor 9 yang membunuh Xie Qing diblokir oleh Mu Yun saat ini. Oven langit dan bumi. Dengan tangisan rendah, oven di langit dan bumi berubah menjadi ukuran 100 kaki saat ini, yang diayunkan oleh Mu Yun dan langsung mengenai. Dong. Kecelakaan tumpul terdengar saat ini. Saat ini, kepala kalajengking ekor 9 agak berat. Pria berempat suci di dunia ini memiliki efektivitas tempur yang kuat. Giliranku. Pada saat ini, Xie Qing melangkah keluar dan meraih salah satu kaki kalajengking naga dengan kedua tangannya. Turun. Robek terbuka. Dengan desisan, darah mengalir. Naga dan kalajengking menjerit dan gemetar. Datang lagi, gembala tua. Oke. Xie Qing merobek satu kaki kalajengking naga dengan satu cakar dan segera mundur. Pada saat ini, mata kiri Mu Yun bersinar, dan bilah tajam ruang Tao membunuh lagi. Oven langit dan bumi dihancurkan lagi saat ini. Ledakan. Pada saat ini, Xie Qing tiba-tiba bergegas keluar dan meraih kaki naga dan kalajengking lainnya dengan tangannya lagi. Robek kaki cucu kura-kura dan lihat bagaimana dia berlari. Namun, ketika mata Xie Qing hendak menangkap kaki pria besar itu, naga dan kalajengking itu meraung dengan marah,
dan 8 ekor menyapu saat ini, menghalangi mundurnya Xie Qing. Mulut besar, telan langsung saat ini. Xie Qing menghilang saat ini. Saat berikutnya, Mu Yun tertegun. Terima kasih. Raungan terdengar pada saat ini. Mardan, ludahkan saudaraku. Mu Yun minum dan memarahi dan membunuh dengan pedang. Naga ekor 9 kong. Dan kalajengking mengayunkan ekornya dan menatap Mu Yun. Celah. Mata Mu Yun dingin saat ini. Permukaan tubuh, pakaian dewa kuning pucat, menutupi permukaan tubuh. Kekuatan dunia yang kuat sedang menyapu saat ini. Kekuatan gila yang kuat itu bahkan membangunkan 5 hewan liar yang sedang tidur di Zutiantu. 5 orang kecil, tanpa mengetahui alasannya, menyaksikan dunia berubah di Zutiantu. Pada saat ini, roh Pangu juga terbangun dari duduk diam. Tuannya marah. Gambar surga pembunuhan terkait erat dengan Mu Yun. Begitu Mu Yun marah, cuaca di gambar langit akan menjadi sangat suram. Pada saat ini, nafas pecah di Mu Yun. Pakaian jiwa kelima mengembun saat ini. Rangkap 5 suci. Anjing. Mu Yun melangkah 1 langkah, dan oven di langit dan bumi sekarang berada dalam kendalinya. Naga api yang mengaum datang dari langit dan bumi. Naga api menyapu dan bentrok satu sama lain. Tersebar, satu hanya 100 meter. Tapi ketika naga lava itu menutup, panjangnya ratusan kaki dan tebalnya puluhan meter. Mu Yun menginjak naga magma, memegang pedang jantung pemurnian Yuan dan menghancurkannya di udara. Bang! Sebuah kekuatan anti gempa besar pecah pada saat ini. Kalajengking naga berekor 9 merasakan tekanan yang kuat dan wajahnya sedikit berubah. Di depannya, pemuda itu menjadi gila dan tampak lebih ganas dari sebelumnya. Bunuh surga, kekuatan semua sumber. Sebuah bisikan di hatiku. Dalam sekejap, kekuatan Tao dan Tao berkumpul bersama. Ini bukan hanya kekuatan dunia, tapi kekuatan semua sumber. Kekuatan semua sumber menyatu di telapak tangan Mu Yun. Memotong. Minuman yang dalam terdengar. Kekuatan semua sumber berubah menjadi manik dan mendarat dalam sekejap. Boom! Antara langit dan bumi, ledakan dahsyat menghancurkan semua pohon besar di sekitarnya. Di sisi lain, Si Ye Qing merasakan fluktuasi yang mengerikan, dan wajahnya yang cantik berubah sedikit. Mengerikan. Apakah ini kekuatan tempur Si Ye Qing dan Mu Yun? Tidak sepertinya. Di mana 4 dan 5 aspek dunia suci dapat ditampilkan. Suara letupan terdengar. Di depan tubuh Mu Yun, 4 ekor naga berekor 9 dan kalajengking semuanya patah, dengan darah mengalir masuk. Satu ledakan mematahkan 4 ekor. Wajah kalajengking naga berekor 9 berubah drastis. Orang ini gila, mengerikan. Pada saat ini, kalajengking naga berekor 9 bergerak mundur. Ini berjalan. Jika Anda tidak lari, Anda bisa mati jika melakukannya lagi. Lari. Di mana? Mu Yun mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Boom! Tapi saat berikutnya, raungan terdengar saat ini. Kalajengking naga berekor 9 yang sedang terbang tiba-tiba meledakkan perutnya. Kaki Naibao. Teriakan pelecehan terdengar saat ini. Sosok Xie Qing, penuh lendir, muncul saat ini. Gembala tua, hahaha. Apa kau takut padaku? Kau pikir aku dimakan kalajengking beracun ini? Xie Qing berkata sambil tersenyum, itu tidak disebut pergi ke sarang harimau, tapi mendapatkan anak harimau. Aku tidak akan dimakan oleh binatang buas ini. Keluar. Mu Yun berteriak, aku tidak sebodoh itu. Ketika Xie Qing mendengar pidato itu, dia membalikkan bibirnya. Ketika kamu takut, kamu takut. Apa yang kamu jelaskan? Aku tahu kau tidak akan jatuh cinta padaku. Kamu cukup tak tahu malu. Mu Yun memarahi dan berkata, cepat dan bantu kakak perempuan bela diri Si. Saat ini, sosok Xie Qing melintas dan datang ke sisi Mu Yun. Di permukaan tubuhnya, cahaya biru redup lebih kuat. Di depan wajah Si Ye Qing, kamu tidak bisa begitu tidak bermoral. Kamu harus berbuat lebih banyak. Aku akan mulai dan memberimu kesempatan untuk menunjukkan. Mendengar ini, Mu Yun menyeringai. Di tanah, kalajengking naga berekor 9, yang dirobek oleh Si Ye Qing, tidak bisa hidup. Keturunan Zulong, jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun, itu benar-benar pintu yang jahat. Saat ini, kekuatan Si Ye Qing berfluktuasi di tubuhnya, bau amis dihilangkan, dan sisik naga di permukaan tubuhnya juga memudar satu per satu saat ini. Pergi. Ya, keduanya terbunuh ke sisi lain dalam sekejap. Saat ini, Si Ye Qing berurusan dengan naga berekor 9 dan kalajengking sendirian. Dengan masalah susunan batas 3 tingkat.
Kalajengking naga berekor 9 selalu tidak dapat menerobos. Namun lambat laun, Scorpio ekor 9 juga kehilangan kesabaran. 9 ekor terus-menerus mengenai tepi susunan batas, sehingga si Yeqing hanya bisa bertahan secara pasif. Meskipun dia juga alam ke-9 dunia suci, dia masih sangat berbeda dari Jing Zena dan lainnya yang akan melangkah ke alam ke-9 dunia suci. Ledakan, kecelakaan hebat terdengar pada saat ini. Si Yeqing gemetar dan menjadi pucat. Stabilkan larik batas dan hentikan. Sekarang dia tidak bisa mendukungnya. Ada apa dengan kedua bajingan ini? Bukankah mereka akan dibunuh? Si Yeqing memarahi dengan suara rendah. Tidak, bagaimana? Sebuah suara terdengar di telingaku. Si Yeqing sedikit terkejut. Si Yeqing berkata sambil tersenyum, yang itu diselesaikan oleh saudara-saudara kita. Kakak perempuan bela diri Si, ayo bantu kamu dan bunuh orang besar ini. Kamu menekannya. Jangan biarkan dia kabur. Ayo bunuh dia. Suara Muyun terdengar saat ini. Si Yeqing melihat ke sisinya. Apakah kamu sudah dipromosikan? Ya, Muyun mengangguk. Si Yeqing tercengang saat ini. Itu promosi. Itu berlebihan. Namun, memikirkan evaluasi Divan terhadap Muyun, si Yeqing dengan cepat menyingkirkan keterkejutan batinnya. Orang ini berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tidak ada harapan untuk membandingkan dengan dia. Pada saat ini, si Yeqing dan Muyun telah bergegas ke dalamnya. Roh pembunuh yang kuat dilepaskan saat ini. Momentum yang mendominasi memberi orang tekanan yang sangat kuat. Muyun memegang pedang Yuan penyulingan hati. Si Yeqing bahkan lebih gigih dan membunuh. Kali ini, jauh lebih mudah daripada yang terlihat tadi. Lagi pula, Muyun dan si Yeqing yang menanganinya. Sekarang, jauh lebih mudah bagi si Yeqing untuk menekan Arai, Muyun dan si Yeqing. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Si King, yang akan datang. Magma di oven surga dan bumi Muyun berubah menjadi panjang 100 kaki, yang sangat nyata. Magma panas menyembur keluar. Suara gemuruh menyebar. Naga api itu jatuh. Si Yeqing juga bergegas keluar saat ini. Melihat pemandangan ini, si Yeqing juga sedikit terpana. Dia tahu dia memiliki hubungan yang baik antara keduanya. Tapi kali ini adalah pertama kalinya saya melihat keduanya bekerja sama. Tidak ada celah. Ini memberi orang perasaan menjadi satu. Bahkan tanpa kata-kata, itu dapat terhubung dengan mulus. Apa pemahaman diam-diam? Mata si Yeqing jernih saat ini. Matanya menatapnya dengan jejak ketenangan. Ledakan. Ledakan terdengar. Satu ekor kalajengking naga berekor 9 dipotong. Pada saat ini, kalajengking naga berekor 9 sedikit bingung. Tidak diketahui bahwa kedua pria itu membunuh teman-temannya. Saat ini, ada peluang besar bagi wanita itu untuk bekerja sama dengan keduanya dan membunuhnya. Simpan hidupmu. 3. Kekuatan jiwa kalajengking naga berekor 9 pecah dan diberitakan. Luangkan hidupmu. Luangkan adikmu. Si Yeqing memarahi dan berteriak, kenapa kamu tidak ingin aku mengampuni nyawaku ketika kamu ingin membunuhku? Mendengar ini, mata kalajengking naga berekor 9 bergetar. Aku tahu kenapa kamu ada di sini, untuk pohon kehidupan. Aku tahu di mana itu. Begitu kata-kata itu keluar, Muyun dan si Yeqing berhenti. Mengatakan, kata si Yeqing, jika aku mengatakannya, maukah kamu membiarkanku pergi? Jika kamu tidak membohongi kami, biarkan kamu pergi. Jika kamu membohongi kami, bunuh kamu. Si Yeqing berteriak lagi. Kalajengking naga berekor 9 bernapas perlahan, memandang ketiga orang itu dan melanjutkan, di sini, 150 mil ke timur. Tempat ini pernah menjadi orang kuat di dunia. Penguasa dunia menemukan bibit pohon kehidupan tahun itu. Dia tidak memetiknya dan menaruhnya di sini. Hanya selama bertahun-tahun, pohon kehidupan telah tumbuh, tidak puas dengan vitalitas di wilayahnya sendiri, dan mulai melahap 4 penjuru, sehingga pohon-pohon di sini mati. Ketika si Yeqing mendengar ini, dia menyela, lalu mengapa ini melibatkan kita bertiga? Kalajengking naga berekor 9 menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Mungkin kamu memiliki takdir dengan pohon kehidupan ini. Kentut. Si Yeqing memarahi. Kalajengking naga berekor 9 buru-buru berkata, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Bisakah kamu melepaskanku? Tidak. Si Yeqing berkata langsung. Sudahkah Anda memberitahu kami semua? Apa kamu yakin? Pohon kehidupan yang melahirkan cairan pohon kehidupan juga sangat baik untukmu. Jika itu bisa membuatmu merosot, kamu tidak akan tergerak. Apa artinya ini?
Pasti ada orc yang lebih kuat di dekat pohon kehidupan, jadi kamu hanya bisa memainkan angin musim gugur di luar. Apakah kamu tidak ingin melihat kami mati? Begitu dia mengatakan ini, mata kalajengking naga berekor 9 langsung galak. 8 ekor, langsung ke Xie King. Beritahu kami dengan jujur dan bersedia menerima kami. Itulah kejujuran. Kurasa aku akan membiarkanmu pergi. Sekarang mainkan hatimu dan mati. Minum sepatah kata pun dan melangkah keluar. Xie King menepuknya dengan satu cakar. Mu Yun tidak berbicara omong kosong saat ini. Dia menyerang dan membunuh dalam sekejap. Pertempuran berlanjut dan pohon-pohon kuno di dekatnya patah satu persatu. Terakhir, naga berekor 9 dan kalajengking. 8 ekor yang tersisa patah. Xie King dan Mu Yun jatuh ke tanah dan tersentak. Made, aku sangat lelah. Xie King tersentak. Anak laki-laki, mengapa kamu belum mencapai Liu Zong Suci? Apa yang membuatmu terburu-buru? Kamu tidak bisa menyerapnya sepenuhnya dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, Si Yeqing juga mengalami pasang surut di dadanya, dengan tetesan keringat kristal di lehernya. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat mereka, Si Yeqing mau tak mau berkata. Pada saat ini, Si Yeqing menatap Si Yeqing dan tidak bisa menjauh. Dia berkata, tidak apa-apa, kakak bela diri Si. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu lelah dan pakaianmu basah oleh keringat. Mendengar ini, Si Yeqing menunduk. Melihat Xie King lagi, dia memarahi dengan dingin, tak tahu malu. Xie King tertawa dan tidak peduli. Tak tahu malu, tak tahu malu. 150 mil jauhnya, ayo istirahat dulu. Mu Yun berkata, 2 orc teratas dengan 9 kekuatan suci harus tinggal di sini. Jika mereka dekat dengan inti, aku khawatir mereka adalah yang paling kuat dari tingkat penghormatan dunia. Dunia menghormati kerajaan. Di sekitar jiwa, 4 lubang kosong akan terbuka. Keempat lubang virtual ini akan terus memberikan peningkatan kekuatan jiwa untuk seni bela diri tingkat Jisun. Di sekitar jiwa, 4 lubang virtual dapat dibuka. Oleh karena itu, ranah Jisun dibagi menjadi 4 ranah kecil, tahap awal, tahap tengah, tahap selanjutnya, dan puncak. Bahkan jika itu adalah keadaan awal Jisun, kekuatannya pasti tidak sebanding dengan Jiseng Jiuxiong. Bahkan jika Mu Yun mencapai Jiuxiong Suci, dia tidak memiliki kepercayaan diri ini. Ya, Si Yeqing mengangguk dan berkata, selain itu, Jing Xiang, Su Heng, Ning Li dan Meng Sui adalah 4 dari mereka. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Tidak ada 9 suci bersama. Jika mereka berempat bertemu orang dari sekte lain, mereka mungkin dalam bahaya. Kamu telah menyerap batu batas ini. Cepat dan pulih. Aku khawatir akan sangat berbahaya jika efektivitas tempur tidak mencapai puncaknya di tempat ini. Mu Yun dan Xie King juga tidak menolak. Mereka menerima batu batas satu demi satu dan tidak banyak. Bicara, Mu Yun tidak khawatir dan mulai stabil secara langsung. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengamati jiwa di lautan jiwa. Penjahat jiwa itu, sekarang, sama dengan tubuhnya. Di dalam jiwa, 7 titik samar bisa terlihat. Jiwa, disinilah letak 3 jiwa dan 7 jiwa, dan itu juga merupakan inti dari tubuh jiwa. Saat ini, Mu Yun melihat jiwanya. Di permukaan tubuh jiwa, 5 pakaian jiwa diselimuti di luar. Ranah seni bela diri, setiap rentang, adalah sublimasi tubuh dan jiwa lagi. Mu Yun tidak tahu kapan sublimasi ini akan berakhir. Namun, pada akhirnya, Mu Yun merasa itu mungkin batasnya. Batas jalan seni bela diri. Saya tidak tahu apakah Kaisar Dewa telah mencapai batas ini. Pada saat ini, Mu Yun mengulas pakaian 5 jiwa dan dalam suasana hati yang sangat bahagia. Pertempuran ini memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang semua kemampuannya lagi. Pedang Meteor, Formula 10.000 Yuan ke surga. Perpaduan kedua alam ini tidak menjadi masalah untuk menghadapi 7 alam dengan 5 alam suci dari alam lainnya. Di oven langit dan bumi, dengan peningkatan alamnya, mereka bisa memicu letusan magma, yang juga berangsur-angsur kuat. Kekuatan ledakan naga magma Baizang dapat mengguncang 8 kali lipat suci dunia atas. Yang kedua adalah naga. Setelah berubah menjadi naga, pertahanan dan kekuatan serangan tubuh akan berlipat ganda. Namun, Anda tidak bisa berubah menjadi naga sepanjang waktu. Jika Anda dilihat oleh seseorang yang memiliki hati, Anda mungkin ditangkap sebagai objek percobaan. Apalagi itu adalah penggunaan mata surga. Pecahnya mata reinkarnasi. Dan,
Bertambahnya pakaian Dewa Kuning Pucat. Terakhir, yang membuat Mu Yun merasa paling horizontal adalah cara Tai Chi di mata reinkarnasi. Cara Tai Chi memiliki daya ledak yang luar biasa dan kombinasi yin dan yang tak tertandingi. Adapun kekuatan Wan Yuan, sangat kuat. Namun, Mu Yun tidak memiliki kontrol formula seni bela diri yang sesuai, yang sebagian besar diringkas menjadi berbagai bentuk dan diledakkan. Tapi meski begitu, kekuatannya luar biasa. Jika Anda menambahkan ini, memotong 9 kali tidak menjadi masalah. Namun, beberapa hal tidak begitu mudah ditampilkan di depan orang. Adapun rasa hormat tatap muka, Mu Yun belum bertarung dengan Jisun. Dia masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seni bela diri Jisun. Di antara pemulihan diam-diam 3 orang, di sekitar, suara udara yang pecah tiba-tiba terdengar pada saat itu. Angka-angka beterbangan saat ini. Sosok-sosok itu, di atas 3 orang, langsung lewat. Untuk mencegah bahaya, Si Yeqing telah menyiapkan susunan sihir untuk mengisolasi nafas ketiganya ketika ketiganya berhenti untuk memperbaiki. Ini Qiao Qing, kata Si Yeqing. Qiao Qing, siapa ini? Si Yeqing berkata dengan serius, murid Sekte Guiyuan tidak jauh berbeda dengan kekuatan Yu Jinyan, dan mereka bukan orang baik. 9 suci. Kali ini, Mu Yun dan Si Yeqing tidak terlalu terkejut. Bersama-sama, mereka telah membunuh binatang ilahi dengan kekuatan dunia Saint Jiuxiong. Di hadapan dunia Saint Jiuxiong, tidak ada tekanan seperti sebelumnya. Kesenjangan antara 4 alam terdengar sangat besar. Namun, untuk Mu Yun dan Si Yeqing, terkadang mereka tidak hanya melihat celah dunia, tetapi juga ledakan kekuatan mereka sendiri. Sepertinya mereka tahu di mana letak pohon kehidupan. Si Yeqing berkata lagi, kali ini, sepertinya berantakan. Saya tidak tahu bagaimana keempat Jingxiang itu. 3 master susunan batas ditambah Meng Zui, batas umum Saint Jiuxiong, tidak akan dengan sengaja memprovokasi mereka. Si Yeqing berkata dengan serius, meskipun Meng Zui adalah 6 orang suci, dia tidak lemah. Pada saat ini, itu mencerminkan kekuatan pembagian arai. Batas. Bahkan jika Jingxiang, Su Heng, Ning Li dan Meng Zui hanya berempat. Namun, 3 master susunan batas level 3 tidak takut dengan Jiuxiong suci dari batas atas. Jika ada yang mengganggu mereka, mungkin tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Ayo pergi. Mu Yun berdiri saat itu dan berteriak, ngomong-ngomong, tidak mudah menemukan seseorang di sini. Kalau begitu, ayo pergi dan lihat seperti apa yang disebut pohon kehidupan itu. Ya, petik 2. Sekelompok 3 orang. Sepanjang jalan, saya bertemu beberapa orang secara sporadis, dan ketiganya tidak menemukan masalah. Mereka hanya bergerak maju ke arah mereka sendiri. Jarak 100 mil tidak sulit untuk 3 orang. Jika bukan karena takut diblokir oleh binatang buas seperti naga berekor 9 dan kalajengking, ketiganya akan tiba dalam waktu kurang dari setengah menit. Saat ketiga pria itu masuk jauh, banyak mayat muncul di jalan. Ada binatang buas yang kuat, dan ada juga prajurit yang datang ke Gunung Yinyu. Di bawah kekacauan, tampaknya membuat orang merasa bingung. Hati-hati, Si Yeqing berbicara sekarang. Sosok ketiganya segera melambat. Ke depan, saya hanya dapat melihat bahwa beberapa kelompok orang telah bertemu satu sama lain di antara pepohonan purba saat ini. Dan ada bau mesiu yang kuat di antara satu sama lain. Ketika Anda melihatnya dengan hati-hati, itu memberi orang perasaan bahwa mereka sedang berperang. Tampaknya untuk bersaing memperebutkan sesuatu. Pada saat ini, ketiganya berhenti jauh dan tidak mendekat. Dengan Si Yeqing, 9 orang suci di dunia, begitu mereka muncul, apapun yang terjadi, mereka akan menjadi pihak yang bersangkutan. Tidak mungkin untuk tidak berpartisipasi dalam perjuangan. Jauh sekali. Aku tidak bisa mendengar apa yang orang-orang itu bicarakan. Namun, terlihat jelas belasan orang terbagi menjadi 3 partai dan terpisah satu sama lain. Salah satunya adalah Qiao Qing yang baru saja lewat di depan ketiganya. Mu Yun mengenali salah satu dari 2 sisi lainnya. Orang pertama adalah Jiang Xuan dari Sekte Jinglei. Untuk pihak ketiga, saya tidak tahu. Si Yeqing berkata, Sufu dari keluarga Mo. Sufu. Mu Yun tertegun. Keluarga Mo. Sufu. Si Yeqing berseru.